intercooler turbo ini butuh dibersihkan, Pak. Dia udah terlalu kotor intercooler turbonya, hingga karetnya ini oli pun juga masuk hingga keluar. Nah, ini intercooler turbo, ini selang intercooler turbo. Jadi intercooler turbo ini itu udah sangat kotor di dalamnya, Pak, sehingga olinya meluber. Nah, ini sambungan dari intercooler bawah itu udah rembes juga, olinya sampai keluar. Terus oli diteruskan sampai masuk ke intake, dan akhirnya si karetnya ini dia mau melar, jadi bisa lepas. Nah, jadi selang intercooler turbo ini dia mengembang. Ini udah kita buka klemannya, memang agak nepak sih untuk klemannya, nepak dalam, tapi masih bisa pakai lah. Ini kalau terlalu dalam nanti disarankan ganti. Nah, ini oli itu karena intercoolernya udah kotor, oli sampai naik, dia masuk ke intake manifold. Nah, ini oli yang naik ke intake manifold itu. Jadi ini disarankan dibersihkan juga intercooler turbonya, supaya awet, nggak lepas si selangnya. Ini selangnya lama kelamaan melar kena oli. Yang namanya karet kena oli ya melar. So nanti dibilas sama air, kalau nggak knocking ya, kerak. Jadi ini udah kita cuci ya, gunakan sabun hingga nggak ada lagi oli. Jadi kenapa oli bisa ngumpul di sini? Nah, ini yang kita bahas ya. Jadi ini intercooler fungsinya untuk mendinginkan udara yang dihasilkan oleh turbo agar didinginkan. Karena udara di turbo itu kan panas, jadi didinginkanlah oleh intercooler turbo. Nah, sembari intercooler turbo ini dingin, supaya untuk udaranya itu tekanannya lebih tinggi ya, kuantitinya lebih besar, lebih banyak daripada udara panas. Jadi volumenya dia lebih banyak, jadi tenaga tuh lebih besar. Kenapa bisa ada oli gitu sini? Nah, ini adalah selang blue by gas. Jadi kalau misalnya udah 4N15 ini gunakan oli yang lebih encer daripada mesin-mesin yang lainnya. Jadi oli itu cepat memuai. Uapnya oli itu diteruskan ke intake. Ya, ini turbonya, ini yang dari exhaust, kincir yang diputar oleh exhaust, dan ini kincir yang diputar oleh intake untuk memberi tekanan. Udara yang sudah disaring oleh saringan udara masuk beserta udara yang dari blow by gas. Jadi masukin. Jadi udara panas yang tadinya gas, uap oli masuk, diteruskan ke
intercooler turbo tadi didinginkan udaranya, makanya dia menjadi oli kembali di intercooler turbo dan diteruskan ke intake manifold ke mesin. Jadi uap olinya itu dimanfaatkan juga ikut dibakar untuk mengurangi NOx atau gas buang berlebih. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa disarankan pembersihan intercooler turbo itu 20.000 sekali, paling lama 40.000 sekali. Dia performa lebih kuat. Di intake manifold dia nggak terlalu kotor. Karbonnya itu biasa intake manifold tuh karbonnya banyak, dan bongkarnya juga lumayan lama, biayanya juga besar. Nah, dan info kalau misalnya tenaganya lebih bagus lagi, nggak kotor, olinya nggak masuk ke ruang bakar, ini blow by gasnya ini nggak dimasukkan kemari ya. Kalau modifikator itu ini dibuang, dikasih selang tambahan ke bawah ke ujung knalpot. Cuma itu ya bahaya, gas buangnya langsung bebas, NOx, gas buang racun berbahaya, nggak dibakar kembali. Jadi itu ala-ala racing supaya yang masuk ke ruang bakar itu bener-bener udara murni. Dan ini kita lakukan pemasangan kembali ke mobil.